Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memimpin penandatanganan dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut termasuk Indonesia. Tepuk tangan menyambut resmi dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza yang ditandai oleh penandatanganan dokumen pembentukan badan tersebut. Peresmian dilakukan di sela-sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis waktu setempat. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut, termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Indonesia. Pembentukan dewan bertujuan untuk penyelesaian konflik global dan rekonstruksi Gaza pasca serangan Israel. Turut menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yakni Presiden Prabowo Subianto. Trump yang duduk di apit Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Presiden Prabowo tampak mengelus punggung Presiden. Sesaat sebelum penandatanganan, Trump memuji mereka dengan menyebut keduanya sebagai orang yang tangguh. Usai penandatanganan, Trump menjabat erat tangan kedua pemimpin. Sementara itu, menantu sekaligus penasihat khusus Trump, Jared Kushner, memamerkan blueprint rekonstruksi Gaza. Dalam presentasi tersebut terlihat deretan bangunan apartemen di tepi laut yang digadang-gadang menjadi wajah baru Gaza. Dalam blueprint tersebut, Dewan menargetkan akan menciptakan 500.000 lebih lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan 10 miliar dolar pendapatan dalam 10 tahun ke depan hingga 2035. Namun semua itu butuh investasi yang tidak sedikit, yakni mencapai 25 miliar dolar lebih. Trump menyebut lokasi di tepi laut tersebut sangat baik untuk bisnis real estate. You know, this is a great location. It all begins, see, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property, what it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with the location. That's the vision. They look out on the waters, and very few places are like it. So we put together a team that's outstanding, a team that's done it before, a team that I think has done tougher jobs. If you want to know the truth, we've done some tough jobs. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Dewan Perdamaian atau Board of Peace Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina. Kepala negara juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Presiden Prabowo pun menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. Prabowo menambahkan organisasi ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan. Ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam penuh kehangatan di Istana Kepresidenan Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pertemuan ini memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia-Prancis. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Prancis Élysée, Paris, Prancis. Presiden Prabowo disambut oleh pasukan jajar kehormatan, kemudian disambut hangat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Kemudian keduanya menuju Le Salon des Portraits untuk menikmati makan malam bersama usai menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss. Dalam kesempatan ini, keduanya juga membahas isu-isu global. Presiden Macron mengunggah momen pertemuannya dengan Presiden Prabowo di akun Instagram pribadinya. Ia menulis pertemuan ini semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dengan Perancis. Pemirsa, ex-Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi kuota haji. Dito ditanya oleh penyidik seputar dirinya saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo Jumat siang datangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi kuota haji yang menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka. KPK periksa Dito selama kurang lebih 3 jam. Dito mengungkapkan materi pemeriksaan terkait dirinya yang mendampingi Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Menurut Dito, dalam kunjungan kerja itu bukan hanya membahas spesifik terkait persoalan haji saja, tetapi juga investasi. Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu saya ingat sekali dari Putra Mahkota, Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi. Apalagi waktu itu juga di situ juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan Dito dibutuhkan keterangannya lantaran mengetahui asal-usul pemberian tambahan kuota haji Indonesia dari Arab Saudi. Terlebih, Dito juga ikut kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Karena memang kami melihat Pak Dito ini bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik, karena memang Pak Dito pada saat itu ikut berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan dari pemerintah Indonesia, sehingga ini juga kemudian menguatkan terkait dengan informasi-informasi atau bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik KPK berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. KPK tetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan ex-Staf Sus Isfah Abdel Aziz sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota harusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.